Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, aku Lutfia Azhara dengan NIM 243209046, kelas akuntansi 3B Politeknik Negeri Madiun. Di kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin sesuatu yang mungkin tidak asing bagi kalian semua, yaitu tentang artikel non-penelitian. Pasti teman-teman sudah ada yang tahu nih, dan mungkin juga ada yang belum tahu. Apa sih sebenarnya artikel non-penelitian itu? Artikel non-penelitian adalah jenis tulisan ilmiah yang dibuat tanpa melakukan penelitian langsung seperti survei, wawancara, atau eksperimen. Isi artikelnya disusun berdasarkan teori, pendapat ahli, serta analisis penulis dari berbagai sumber yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman, menjelaskan suatu isu, dan menyampaikan pandangan penulis dengan cara yang logis dan mudah dipahami. Walaupun tidak memakai data penelitian secara langsung, artikel jenis ini tuh tetap mengikuti kaidah penulisan ilmiah sederhana. Dalam pembuatannya, artikel non-penelitian memiliki beberapa tujuan penting. Selain untuk menyajikan informasi yang jelas, artikel ini juga membantu pembaca memahami fenomena tertentu, melihat hubungan antar teori, serta melatih pembaca berpikir kritis. Penulis juga dapat mengembangkan opini atau argumennya sendiri selama tetap didukung oleh referensi yang relevan. Struktur penulisan artikel non-penelitian sebenarnya cukup sederhana, guys. Artikel biasanya dimulai dengan judul yang singkat dan menggambarkan suatu topik. Setelah itu, dicantumkan juga nama penulis dan institusinya. Kemudian ada abstrak yang berisi ringkasan singkat tentang isi artikel. Penulis juga mencantumkan kata kunci agar memudahkan pembaca untuk pengindeksan. Bagian inti dimulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang dan alasan kenapa topik tersebut dibahas. Lalu selanjutnya ada bagian pembahasan yang berisi analisis penulis berdasarkan teori yang dipakai. Lalu terakhir itu ditutup dengan kesimpulan dan ada juga daftar pustaka dari berbagai sumber yang dijadikan acuan. Untuk membuat artikel non-penelitian, langkah-langkahnya cukup mudah. Pertama, penulis menentukan topik yang relevan. Setelah itu, merumuskan tujuan penulisan agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Lalu, langkah berikutnya adalah mengumpulkan literatur dari berbagai sumber. Setelah materi terkumpul, penulis itu membuat kerangka tulisan agar alurnya itu teratur. Barulah artikel ditulis secara sistematis, kemudian direvisi untuk memastikan tulisan itu rapi dan mudah dipahami sebelum akhirnya dikumpulkan atau dipublikasikan. Artikel non-penelitian itu memiliki beberapa karakteristik yang khas. Artikel ini itu tidak memuat data dari penelitian lapangan secara langsung, sehingga tidak ada metode penelitian, teknik pengumpulan data, atau hasil penelitian. Isinya itu lebih banyak berasal dari literatur dan pandangan penulisnya yang disusun secara logis, dan gaya penulisannya itu tetap ilmiah, rapi, dan runtut, meskipun lebih fleksibel dibanding dengan artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, supaya tidak bingung, aku punya contoh dari artikel non-penelitian yang sudah aku buat itu seperti gambar di samping. Nah, contoh artikel ini itu tuh berjudul Peluang Karir Akuntansi dalam Era Digital. Dari judulnya aja kita sudah pasti tahu nih topik yang akan dibahas, yaitu tentang profesi akuntansi di era digital sekarang. Artikel ini pada dasarnya ngomongin tentang gimana sih perkembangan teknologi yang super cepat bikin dunia akuntansi berubah besar. Dan tentu saja membuka banyak peluang baru buat para akuntan. Selanjutnya, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa struktur penulisan dari artikel non-penelitian, setelah judul itu ada nama penulis dan institusi seperti gambar di samping. Hal ini tuh penting supaya pembaca tahu siapa penulisnya dan dari mana asalnya. Selanjutnya, ada bagian abstrak.
Nah, bagian abstrak ini berisi ringkasan singkat dari keseluruhan isi artikel. Pada contoh artikel non-penelitian ini, bagian abstrak itu dijelaskan mengenai ringkasan singkat, latar belakang, tujuan, dan kesimpulan umum dari suatu artikel ini. Kesimpulan ini itu menjelaskan bahwa era digital itu membuka peluang karir yang luas. Bahasanya padat dan langsung menceritakan inti artikel. Lalu, struktur selanjutnya itu ada kata kunci. Ada beberapa kata kunci seperti akuntansi, karir, teknologi, dan era digital. Ini tuh fungsinya untuk menandai bahwa tema utama dari artikel sekaligus memudahkan pencarian atau pengindeksan. Selanjutnya, bagian pendahuluan yang memberi gambaran awal tentang apa itu era digital, bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan, dan bagaimana perubahan ini berdampak langsung pada akuntansi. Pendahuluan ini itu berfungsi sebagai pemanasan supaya pembaca itu paham konteks sebelum masuk ke inti pembahasan. Nah, setelah itu ada bagian pembahasan yang merupakan bagian inti yang berisi analisis, pemikiran kritis, dan argumen penulis. Nah, pada contoh artikel penelitian ini tuh bagian pembahasan berisi tentang yang pertama, artikel ini menjelaskan bahwa era digital bikin hampir semua aktivitas jadi lebih gampang karena kita terbantu sama teknologi. Hal ini juga terjadi di dunia akuntansi. Kalau dulu akuntansi itu kerja pakai buku besar dan hitungan secara manual. Nah, kalau sekarang hampir semua proses bisa dibantu oleh software mulai dari MyOp, Accurate, sampai berbagai aplikasi akuntansi modern lainnya. Selanjutnya, artikel ini tuh juga menyorot bahwa akuntan sekarang itu nggak cuma jadi pencatat transaksi, tapi perannya jadi lebih luas. Akuntan itu juga harus bisa menganalisis data, memahami teknologi, dan mengasih masukan strategis buat perusahaan. Jadi, profesi akuntan itu sekarang bukan cuma soal teknis, tapi juga strategis. Di bagian peluang karir, artikel ini tuh menarik banget karena ada banyak pekerjaan baru yang dulunya itu nggak ada atau jarang terdengar, tapi sekarang itu justru dibutuhkan. Contohnya itu seperti auditor berbasis teknologi yang pakai AI untuk bantu proses audit. Selain itu juga ada akuntan forensik digital buat analisis kecurangan berbasis digital dan lain sebagainya. Nah, artikel ini itu juga ngingetin bahwa meskipun teknologi membawa banyak banget peluang, tapi tetap ada tantangannya ya guys ya. Misalnya, masalah keamanan data, privacy, dan etika penggunaan AI, dan lain sebagainya. Makanya, akuntan zaman sekarang itu harus punya literasi digital, ngerti data, dan paham akan resiko teknologi. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, artikel ini itu juga menyimpulkan bahwa era digital itu membawa banyak banget peluang karir bagi para akuntan baru, tapi syaratnya para akuntan itu harus mau belajar teknologi baru, update skill, dan siap untuk beradaptasi. Nah, siapa yang bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka dialah yang bakal punya peluang karir lebih cerah pada dunia akuntan. Terakhir, artikel ini itu juga mencantumkan beberapa referensi dari jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya pada bagian daftar pustaka. Ini itu menunjukkan bahwa tulisan itu dibuat berdasarkan literatur yang kredibel, meskipun tidak menggunakan data penelitian lapangan secara langsung. Jadi, itu dia pembahasan lengkap mengenai artikel non-penelitian. Semoga setelah video ini kalian jadi lebih tahu cara membuat artikel non-penelitian dan nggak bingung lagi kalau misal dapat tugas yang serupa. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.